Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Barakallahu fik. Kita masih membahas terkait tentang fikih kemarin, fikih kitabun nikah, karena pembahasan kita di kemarin pembahasan tentang poligami, ya kita lanjutkan lagi. Ya, kemarin di halaman 186 faslun fit tasmiyah fil qism baina zaujat wajibah. Ya. Sampai disebutkan wa idza tazawwaja jadidatan khassaha bi sab'i layalin. Nah, apabila seorang atau dari sebelumnya ya, wa tasbih fil qismi baina zaujat wajibah. Ya, berbagi dalam masalah nafkah dan pembagian waktu antara istri itu wajib. La yadkhulu 'ala ghairi maqsumati laha li ghairi hajatin. Dan tidak boleh datang ke rumah istri yang bukan jatah dia selain tanpa ada hajat. Misal Pak Bayu punya dua istri. Istri A dan istri B. Malam ini lagi jadwal istri B. Ya, maka ketika Pak Bayu lagi jadwal ke istri B, gak boleh ke istri A. Kecuali karena ada hajat penting. Gak boleh mentang-mentang di istri B lagi lampu merah, di istri A lampu hijau. Pas jatah istri B, ya lampu merah. Ngerti ya yang jomblo lampu merah ya? Paham kan lampu merah? Pak Bayu ingat, ya pos 1 ya, pos 1 lagi lampu hijau, tapi sekarang lagi jadwal lampu merah. Nggak bisa dia nyolong-nyolong waktu. Bilang ke pos 2. Ya, abang mau keluar bentar ya. Nah, mau kemana bang? Bentar. Tahu-taunya ke pos 1. Nggak boleh. Nggak boleh. Kecuali karena ada hajat. Ya, ada hajat. Paham ya? Nah ini disebutin di sini. Jadi biar poligaminya nggak asal-asalan. Coba bayangin orang yang kayak begini, mana bisa menerapkan orang yang poligaminya diem-diem? Nggak bisa. Maka kalaupun memang antum mau poligami nanti, nggak ada yang ngamin. Ya, jangan diem-diem. Nggak boleh diem-diem. Jangan. Saya bukannya mengharamkan diem-diem ya, tapi mudarat. Ya, mudarat. Jujur aja. Ya. Nah, nggak boleh itu. Wa idza arada as-safara aqra'a bainahunna. Nah, jika suami hendak melakukan perjalanan, safar, berpergian, mudik atau apa, sementara dia cuma bisa bawa satu istri, maka gimana nih? Diundi. Ya. Pos 1 atau pos 2 nih. Nah, misalkan dia mau umroh. Dua-duanya mau, sementara uangnya cuman bisa bawa satu pos. Nah, sweet. Sweet bukan diundi. Ya, diundi dengan cara apapun.
kharaja billati takhruju laha al-qur'atu. Ya, nah istri yang namanya keluar dalam undian berhak menemani perjalanan sang suami. Yang enggak keluar beriman sama takdir. Beriman sama takdir. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh Mustafa Dib Al-Bugha iqtidaan bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini mengundi ini dalam rangka meneladani perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqat rawat Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah meriwayatkan, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada safaran aqra'a baina azwajihi. Ya Rasulullah SAW apabila hendak melakukan perjalanan, beliau mengundi siapa istri-istri beliau yang akan bepergian bersama beliau. Ya, fa ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah SAW. Siapa aja nama istri beliau yang keluar dalam undian, maka dia berhak menemani Rasulullah SAW. Ya, kemudian kata Aisyah, qalat Aisyah fa aqra bainana fi ghazwati ghazaha, fi ghazwatin ghazaha. Beliau juga mengundi kami untuk menemani beliau dalam peperangan yang dipimpin oleh beliau. Fa kharaja biha sahmi, yang keluar nama aku, kata Aisyah. Fa kharajtu ma'a Rasulillah, aku pun pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ba'da ma unzila al-hijab. Dan peristiwa itu terjadi setelah perintah diturunkan ayat hijab. Jadi demikian. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kalau memang punya kemampuan bawa dua-duanya, bawa dua-duanya. Lebaran tahun ini ikut semua ke kampung saya. Atau ganti-gantian, gak usah diundi. Karena pos 1 kampungnya misalkan di Jawa, pos 2 kampungnya di Sumatera, tahun ini pos 1. Tahun depan pos 2. Masya Allah. Tahun depannya lagi ya, pos 1 lagi, begitu seterusnya. Kalau misalkan Pak Bayu ternyata nambah pos, ya berarti di rolling lagi, gitu. Ada pos 3. Nah, ya. Nah, ini juga yang putri penting mengetahui. Kalau memang ada di antara keluarga yang putri dipoligami atau yang putri-putri, kalau memang Allah takdirkan di poligami, udah tahu ilmunya. Udah tahu ilmunya. Nah. Apa Pak Bayu? Baik. Berikutnya. Ya, kemudian kata Syekh Mustafa Dib Al-Bugha, wa idza tazawwaja jadidatan khassaha bi sab'i layalin idza in kanat bikron. Nah, jika seorang pria dia berpoligami, menikahi seorang gadis, istri keduanya adalah gadis, maka ketika bulan madunya, ya dia tinggal bersama istri barunya tadi secara khusus, itu bulan madu 7 malam. 7 malam. Ya. Wa bisalasin in kanat sayyiban. Nah, namun bulan madunya hanya 3 malam, 3 hari jika istri barunya janda. Janda. Jadi misal Pak Bayu, enggak apa-apa Pak Bayu aja terus. Ini kan doa ya. Nah, misalkan Pak Bayu istri barunya gadis. Ya, menikah besok. Misalkan. Maka bulan madu sampai Rabu pekan depan. Sampai Rabu pekan depan. Nah, mulai Rabu pekan depan itu udah mulai normal lagi, sip-sipan. Nah, hari ini pos 1, besok pos 2, besok lusa pos 1, lagi pos 2 dan seterusnya. Nah, begitu. Ya. Nah, rollingnya tersebut boleh silih berganti kayak puasa Daud, boleh 3 hari, boleh 2 hari, terserah. Ya. Misal Senin Selasa pos 1, Rabu Kamis pos 2. Apalagi Jumat Sabtu pos 1, Ahad Senin pos 2. Boleh 3 hari, boleh sepekan. Yang penting harus sama. Ya, yang penting harus sama. Tapi ketika baru bulan madu, itu hak istri baru bersama suami 7 hari kalau gadis, 3 hari kalau dia janda tanpa dipotong. Tanpa dipotong.
Dan berikutnya seorang suami ketika sudah menjalani hari-hari, ya itu boleh putar tuker. Ya, misal Pak Bayu pos 1-nya sakit di malam atau di hari yang jatah pos 2. Ya, maka Pak Bayu bilang saya ke pos 1 dulu. Nanti diganti waktu kamu. Ya, harusnya di pos 2. Kan hari Ahad pos 1. Hari Senin ke pos 2. Qadarullah pos 2 hari Senin sakit. Maka ditemani oleh Pak Bayu, berarti di pos 2 Ahad Senin. Nanti kalau udah sembuh berarti Selasa Rebo milik pos 2. Begitu, diganti. Nah, kayak antum ya, kerja itu aja lah, sip-sipan lah begitu. Ya. Paham sih ini enggak? Ngerti? Nah. Yang jomblo, yang jomblo dibahas poligami. Satu aja belum, enggak apa-apa, ini ilmu. Ini memang antum mau belajar fikih dimanapun, kita nikah manapun, ya ini ada. Ini ada. Enggak usah khawatir, udah satu aja saya belum. Ini ilmu. Ya minimal, kalaupun kita nggak ngelakuin, ketika kita tahu ada sipulan poligami, kita bisa tahu ini poligaminya sesuai dengan syariat, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan tuntunan fikih enggak nih, gitu. Paham ya? Ya, jadi kita tahu, oh nih sesuai nih, oh nih enggak sesuai, oh ini sesuai nih, kita jadi tahu. Begitu. Di sini memang pembahasan kita menikah, memang ada pembahasan poligami, bukan maksudnya menghasut antum untuk poligami, enggak ada. Bang saya dari kemarin-kemarin saya hasut, ayo poligami. Enggak. Ya, ini biar kita tahu ilmunya. Ya. Ya, kalau bisa diamalin, silakan. Barakallahu fikum. Ya, dan kalau bisa diamalin. Kalau nggak bisa, ya minimal kita tahu ilmunya. Oh, ini seperti ini. Jadi kita demikian. Karena ya ikhwah, di lapangan praktek-praktek poligami yang ada itu tidak sesuai tuntunan fikih. Ya, tidak sesuai tuntunan fikih. Kebanyakan. Kenapa? Karena mereka tidak belajar. Ya, nggak ngerti. Yang penting kawin lagi, yang penting kawin lagi. Padahal punya ilmu harusnya. Yang penting kawin lagi, urusan belakangan. Akhirnya terjadi kezaliman. Ya, banyak terjadi kezaliman, baik yang dirugikan istri pertama atau istri kedua. Ya, nah ini terjadi kezaliman. Maka oleh karena itu, ya pembelajaran yang seperti ini jangan dianggap sebagai sebuah hal yang utama. Jangan dianggap sebagai sebuah hal yang wah ini melawan arus, tidak. Ya, tidak. Biar ngerti, biar paham. Ya, saya dulu pernah punya teman sekolah. Zaman dulu saya waktu masih sekolah, masih kecil-kecil lah. Saya sering main ke rumah teman saya tersebut. Bukan tetanggaan, bukan teman sekolah, tapi akrab kita. Saya main. Dulu saya sering mendapati bapaknya ada di rumah. Kemudian saya mendapati kok bapaknya nggak pernah ada di rumah ya. Ya, terceploslah di saya ya. Bapak ente kemana? Kok nggak pernah kelihatan? Setiap kesini nggak pernah ada. Nah, itu teman saya mengatakan, bapak saya kawin lagi, udah nggak pernah kesini lagi. Hah? Udah nggak pernah kesini lagi? Iya. Saya pikir ibunya dia dicerai. Terus saya iseng tanya lagi, berarti ibu ente dicerai dong? Jangan dong. Enggak, nggak dicerai. Hah? Bingung lagi saya. Nah ini kesalahan. Ini kesalahannya. Ya, harusnya ketika punya istri muda nggak seperti itu. Tetap walaupun istri pertama mungkin kondisi fisiknya jauh lebih cantik istri kedua, namanya istri kedua daun muda katanya kan ya. Nggak boleh dia zalim seperti itu. Nggak boleh. Dia mesti sama pembagian malam dan nafkah. Gitu. Apalagi kalau sudah punya anak. Harus tanggung jawab. Ya. Anggaplah istri dicerai, namun anak kan nggak dicerai. Ya, memangnya ada perceraian terhadap anak? Nggak ada.
Berarti kalaupun cerai sama istri, wajib tetap menafkahi anak. Karena anak gak bisa cerai sama kita. Sama bapak, sama ayah. Anak gak bisa cerai. Kalau istri bisa cerai. Kalau anak gak bisa cerai, gak ada perceraian antara bapak dan anak. Berarti kalaupun cerai, si ayah wajib menafkahi si anak. Kalau anaknya tersebut dibawa oleh mantan istrinya. Ya. Nah, ini banyak perilaku yang menyimpang dalam poligami, akhirnya terjadilah kezaliman. Kenapa? Disebabkan nggak ada ilmu. Ya, disebabkan karena nggak ada ilmu, asal-asalan. Yang penting hajar, sikat, nah, udah kawin lagi, udah. Nggak benar kayak begitu. Ya, itu kezaliman. Barakallahu fikum. Ya. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha wadalla ala madzukira yang menunjukkan kepada apa yang telah disebutkan di atas, yaitu kalau malam bulan madu bagi gadis 7 hari, kalau janda 3 hari, ma rawahu Al-Bukhari wa Muslimun an Abi Kilabah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Kilabah an Anasin dari Anas bin Malik qala ia mengatakan binas sunnah idza tazawwaja ar-rajulu al-bikra 'ala sayyid aqama 'indaha sab'an ya wa qasama. Ya. Termasuk sunnah Nabi SAW apabila seorang pria berpoligami menikahi gadis, ia tinggal bersama gadis tersebut 7 malam. Di malam pertama, lalu kalau dia membagi kunjungan yang sama dengan istri yang lain. Ya. Baik. Wa idza tazawwaja as-sayyiba 'ala al-bikri aqama 'indaha salasan summa qasama. Kemudian kalau dia menikahi janda istri barunya, maka bulan madunya 3 hari, 3 malam. Ya, kemudian baru dia membagi dengan istri lamanya, membagi waktu. Qala Abu Kilabah walau syi'tu laqultu inna Anasan rafa'ahu ila Nabi. Ya, kalau aku inginkan, aku akan mengatakan Anas menyandarkan perkataan tersebut kepada Nabi SAW. Dalil yang lain ialah marwahu Muslimun an Ummi Salamah radhiyallahu anha Rasulullah SAW lamma tazawwaja Ummu Salamah aqama 'indaha salasan. Kata Ummu Salamah ketika Rasulullah SAW menikahi beliau, karena Ummu Salamah ketika dinikahi oleh Nabi SAW statusnya janda dari Abu Salamah. Maka Rasulullah SAW 3 hari tinggal bersama Ummu Salamah di malam pertama. Ya, baik. Kemudian ketika 3 malam pertama tersebut ternyata Ummu Salamah menginginkan lebih. Jadi Nabi ditahan oleh Ummu Salamah, jangan pulang dulu. Jangan balik dulu ke pos yang lain, begitu. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahum laisa biki ala ahdik hawanun." Sesungguhnya ya, tidak berdosa bagiku kepada keluargamu jika kamu ingin aku memberimu malam yang lebih. Wa in sabbatu laki sabbatu lin-nisa'i. Kalau aku berikan 7 malam untukmu, nanti aku akan berikan istri-istriku yang lain 7 malam juga. Begitu. Nah, jadi begini, misalkan Pak Bayu menikahi janda. Berapa tadi kalau bulan madu janda? 3 malam ya. Nah, ternyata jandanya ini narik Pak Bayu pas mau pulang. Jangan dulu, Bang. Jandanya manggilnya apa nih? Bang, Pak D, Pak. Jangan pulang dulu. Ya, Neng masih mau sama-sama AA. 7 malam lah, anggap aja Neng gadis. Boleh, tapi kamu nanti hutang 4 malam. Ke pos 1 saya. Maksudnya gimana? Iya. Ini udah habis. Udah 3 malam. Kalau mau nambah 4, berarti jatah kamu diambil 4 nanti. Berarti nanti nggak pulang ke sini 4 hari berturut-turut. Jangan, gitu. Nah,
Nah, begitu. Ya, ngerti sini? Ngerti ya, barakallahu fiik. Enggak apa-apa, kita belajar kan enggak mesti diamalin. Kita aja belajar kitab fikih haji. Emangnya tahun depan siapa yang mau berangkat haji? Ya, kita belajar fikih misalkan puasa Ramadan. Emangnya besok Ramadan? Ya enggak? Nah, ini belajar ini, walaupun kita tahu ngamalinnya kapan. Atau mungkin bisa jadi nggak diamalin. Nah, kayak Mas Yuda ini kayaknya nggak diamalin. Ya enggak? Mas Yuda dia berani, tapi istrinya jauh lebih berani. Nyatet dulu. Nah, taib. Kemudian, ya, berikutnya wa idza khafa nususa al-mar'ah. Nah, sekarang pembahasan mengenai nusus. Yaitu nusus istri membangkang, istri melawan. Nah, wa idza khafa nusus al-mar'ati. Nah, apabila seorang suami khawatir akan istrinya nusus, tidak mau melayani kebutuhan dia, ya, wa'adaha, maka si suami menasihati si istri, ya. Wa in abad, namun kalau si istri menolak dinasihati, tetap membangkang, illa nusus, ya, si istri tetap nggak mau, ya, tetap membangkang, fahajaroha, maka suami memberikan hajar, bukan hajar, bukan dipukul. Artinya suami memboikot istri di tempat tidur, yaitu balik punggung, di balik punggungnya. Jadi si suami membelakangi istri, ya, dibalik. Ini baik yang poligami atau yang non poligami. Kalau yang bujang, ya nggak apa-apa, balik ke badan aja, tahu balikin badan dari siapa. Nah, ya, fa'in aqamat alaihi hajaraha wa darabaha. Ya, nah kalau istri tetap berlaku demikian membangkang ini pada perkara prinsipil. Ya, membangkang ini pada perkara prinsipil, si istri tetap nggak mau, ya, maka sang suami memboikotnya di tempat tidurnya. Ya, memboikotnya di tempat tidurnya artinya ya udah pisah tempat tidur. Ya, pisah tempat tidur, ya, dinasehati nggak mau, dibelakangi punggung, kemudian dipisah tempat tidur, dan boleh dipukul. Tapi pukulannya bukan di wajah. Pukulannya bukan yang menimbulkan luka. Pukulannya bukan yang menimbulkan keluarnya darah. Pukulannya pukulan didikan. Ya, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini misalkan begini nusus ya. Misal istri kita di kampung, atau kita nih di sini nih, di mana nih, tinggal di Jadetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Terus kita tiba-tiba ditugaskan oleh kantor tugas dalam jangka waktu yang panjang, ya, keluar kota, ya, 5 tahun, ya, 5 tahun misalkan, kemana? Ke Sumatera, ya, dan istri nggak punya uzur untuk menolak ikut, ya, maka kita mesti mengajak istri,
Karena istri juga harus ikut suami. Ya, ayo ikut aku. Kemudian istri menolak, maka istri dianggap nusyus. Ya, kalau istri dianggap nusyus, maka hak-haknya bisa hilang. Dia membangkang. Ya, barakallahu fikum. Nah, ini penting ya, untuk dipahami ya. Ya, jadi si istri durhaka yang ditampakkan di depan suami dengan tidak melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada si istri, yaitu taat pada suami dalam perkara yang ma'ruf. Kan sekarang suami ngajak ke istri ikut dia ke tempat baru dia. Ini sang istri wajib ikut nggak? Wajib. Ketika sang istri nggak mau, maka dia nusyus, dia berdosa. Ya, haram. Dan punya konsekuensi. Apa? Salah satunya terputusnya nafkah. Jadi ketika sang suami tidak lagi mau memberi nafkah, tidak berdosa. Ya, barakallahu fikum. Nah sekarang kalau istrinya dua, satu di Cikarang, satu di Lenteng Agung. Contoh, antum jangan menjurus dong. Nah, ya, jangan Lenteng Agung lah, terlalu menjurus ya. Satu di kampung, satu di Cikarang. Di kampung di daerah asal, di Jawa lah gitu ya. Nah, kemudian kita ingin membawa istri yang di Jawa untuk tinggal bareng sama kita di Cikarang. Si istri yang di Jawa menolak dengan berbagai alasan. Oh, saya nggak mau, nggak betah di sana segala macam. Maka dia nusyus. Konsekuensinya apa? Hilangnya hak. Haknya apa? Berbagi malam, berbagi hari, dan nafkah. Berarti ketika sang suami tidak menafkahi dan tidak membagi malam, sang suami sama sekali tidak berdosa. Sang suami sama sekali tidak berdosa. Di antara bentuk perbuatan nusyus yang lainnya, si istri keluar rumah, ya, berpergian. Keluar rumahnya ini bukan ke pasar, ke Alfamaret, ngantar anak sekolah, bukan. Tapi keluar rumah dalam artian berpergian tanpa izin suami, maka dia nusyus, berdosa besar. Ya. Di antara nusyus yang lainnya, si istri menolak berhubungan badan dengan suami tanpa alasan yang jelas. Kecuali alasannya apa? Si istrinya lagi sakit. Ini suaminya juga raja tega. Orang istrinya lagi sakit, diajak berhubungan badan. Harus dipijitin, ya. Malah dia ajak berhubungan. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, suami nggak dikasih masuk. Assalamualaikum, Neng. Tidur di luar. Dikasih bantal, dikasih tikar, dikasih sarung, dikasih obat nyamuk. Neng. Nah, istrinya nusyus. Seorang suami itu harus punya harga diri. Masa takut sama istri dikunciin di luar? Istri ini, ikatan suami takut istri. DKI dibawa ke pihak istri. Ya, betul kita menghargai istri, mencintai istri, menyayangi istri, tapi nggak boleh tunduk sama istri. Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Nggak boleh tunduk. Istri harus sadar kodratnya adalah istri.
Betul dia boleh mengingatkan ke suami, boleh dia cerewet ke suami, boleh dia marah ke suami, tapi ingat gak boleh melampaui batas. Kapan aja istri melampaui batas, dosa besar dia. Sampai ada yang seorang suami kedudukannya sama istri seperti adik dan kakak, seakan-akan si suami itu adiknya, takut sama istrinya. Akhirnya suaminya nulis nama istrinya di handphone, Polda, Mabes. Mabes Pusat. Ini suami apaan kayak begini nih? Bodoh suami kayak begini. Enggak, bukannya ini, oh ini wajar. Enggak, bodoh. Suami bodoh itu. Ya. Dia membiarkan istrinya terus berdosa seperti itu. Kesian istrinya dosa terus. Jadi kita harus tampil sebagai suami sesuai kodrat kita sebagai suami dan mencegah istri kita berbuat zalim terus. Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Allah berfirman, laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Karena apa yang Allah karuniakan bagi para pria melebihi wanita, dan juga karena apa yang mereka infakkan kepada istri-istri mereka dengan harta-harta mereka. Maka suami bekerja. Wa bima anfaqu. Kenapa suami menjadi pemimpin? Karena apa yang mereka nafkahi ke istrinya. Jadi pemimpin dia. Jangan terbalik. Istri yang berkarir di luar, suami di rumah kurir. Ngepel, nyapu, gosok. Emang suami nggak boleh nyepel, nyapu, gosok? Boleh, tapi jangan jadi tugas keseharian. Tugas dia yang real, yang nyata, cari nafkah. Ya, nggak punya harga diri nanti. Yang jomblo-jomblo cari istri, kalau bisa jangan yang di atas kita secara perekonomian. Jangan. Ya, yang jomblo-jomblo. Nikahin tuh anak baru lulus SMA. Dan neng gak usah masuk pabrik, saya nikahin aja. Saya yang gaji kamu. Gitu. Nah, yang udah masuk pabrik gimana dong? Nah. Ya dinikahin enggak, dinikahin boleh antum nikahi. Boleh antum nikahi. Tapi ingat, kalaupun kita sama istri sama-sama punya gaji, atau bisa jadi istri kita penghasilannya lebih tinggi. Misal di iseng-iseng jualan online shop, ternyata jualannya maju. Kita ya segini-gini aja. Itu sama sekali tidak merubah derajatnya sebagai istri, tidak merubah derajat kita sebagai suami. Kodratnya jelas. Istri penghasilan sebulan 50 juta, kita cuma 6 juta. Tetap kita nafkahi istri dengan yang biasanya kita nafkahi berapa? Sebulan 4 juta, 3 juta. Nih, walaupun dia sebulan punya penghasilan sendiri 50 juta. Enggak peduli. Biar kepala antum tegak di depan istri. Tegak di depan istri kepalanya. Tapi kalau ngandelin penghasilan istri, udahlah kamu kan duitnya banyak. Udah ya, aku nggak usah ngasih. Akhirnya nggak punya kepala yang tegak di depan istri. Istrinya akhirnya berani sama dia. Dan istri menganggap suaminya hilang wibawanya. Nafkahnya nggak ada. Hilang wibawanya. Ya. Dan kalaupun punya istri kaya, jangan sesekali celamitan ke istri. Beliin dong, beliin dong, beliin dong. Celamitan. Enggak. Jadi suami harus punya harga diri. Walau kita penghasilan 5-6 juta, kita jangan sejatah nafkah istri 3 juta, walaupun dia per bulan dapat 30 juta, enggak peduli. Kalau istri bilang, udah bang, nggak usah, kamu simpan aja, saya banyak kok. Enggak, ini biar kepala saya tegak di atas kamu. Kewajiban suami cari nafkah, begitu. Ya, karena cari nafkah itu memang kodrat laki-laki. Jangan pemalas, ngincer cari yang wanitanya, istrinya berkarir aja lah. Biar duitnya banyak. Ini apaan kayak begini?
Ya, nah di antara bentuk nusyus istri tidak mau diajak berhubungan badan. Ya, nah namun juga bagi para suami lihat kondisi istri. Ketika istri lemes, capek, kita tahu nih kalau kita ajakin berhubungan badan, ya mungkin dia mau, tapi kesian. Dan juga berpotensi dia menolak. Kalau dia menolak, nusyus, dosa dia, dilaknat malaikat sampai subuh. Berarti kalau istri lagi lemes kayak gitu, udah jangan diajakin. Jangan diajakin berhubungan badan. Nah, Neng, saya pijitin ya, pijitin. Tapi kasus kalau suami pijitin istri pasti berakhir dengan berhubungan badan. Nah, biasanya. Ini yang jomblo ngerti kan nih? Nah, apa antum ngerti-ngerti aja gini? Berarti bener? Hah? Masya Allah. Ya, nah jadi gitu. Kalau memang si istri kelihatannya capek, lemas, ya udah nggak usah berhubungan badan. Udah gigit sendal aja udah. Nah, ya. Kalau istri ada uzur, dia sakit, diajak berhubungan badan, nggak mau, dia nggak dosa. Ada uzur. Ya, dia ada uzur, dia nggak mau, dia nggak berdosa. Ya, lagi ada uzur, lagi sakit atau apa, capek sekali, jangan. Ya, baik. Nah, kalau nggak ada uzur, walaupun ya namanya kita kan punya kelamin, kadang mut-mutan, Biasanya perempuan lagi nggak mood, suaminya mood terus. Ya namanya cowok, ya kan? Kalau perempuan ada fase dia lagi nggak mood. Nah, perempuan walaupun demikian, tapi dia tidak sedang sakit, cuma dia lagi nggak mood aja. Dia lagi nggak mood aja. Udah layanin. Jangan ikutin perasaan, aduh, tapi kan lagi nggak pengen. Udah suami pengen. Ntar juga kalau udah di tengah itu juga sama juga lah. Nggak berlaku tuh, nggak mood. Ini nggak apa Bayu? Nah, jadi perempuan walau lagi tidak mood sekalipun, suami nyolek-nyolek, kasih kode keras, kode lembek, kode ringan, atau apalah, udah layani. Bismillah, pahala buat kita, buat istri. Nah, barakallahu fiik. Serius amat mas, antum, iya, udah punya istri? Oh masya Allah, udah punya istri ya, cakep. Hah? Lagi hamil istrinya? Barakallahu fiik. Ya, semoga Allah mudahkan persalinannya. Jadi kalau bujang boleh serius lah, kirain bujang. Antum udah nikah belum? Baju putih. Saya pura-pura aja nanya, saya udah tahu kok. Memastikan aja. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, ya. Nah, kalau istri marah-marah ke suami, tadi kan saya kasih contoh tuh nusyus tadi itu. Kalau istri galak ke suami gitu, berantem, apa kamu teriak, itu nusyus atau bukan? Dalam mazhab Syafi'i tidak nusyus. Ya, namun dia perlu diberi pelajaran, dikasih adab. Ya, istri ngamuk-ngamuk ke suami, kamu ini. Nah, sampai mencela suami, asyatam li zauj. Ya, sampai demikian. Nah, yang demikian itu, ya kata para ulama Syafi'iyah, laisa asyatmu lizauj minan nusyus. Ya, berkata kencang kepada suami sampai menghina suami itu tidak termasuk nusyus. Berarti walau lagi berantem besar sekalipun, si istri terlontar kalimat yang keras kepada suami, istri tidak nusyus. Berarti hak-haknya tidak hilang. Berarti dia tetap dapat malam, dapat nafkah. Si suami nggak boleh kabur. Ingat ya,
Kalau berantem suami jangan pergi. Udah di rumah aja. Istri juga gitu, jangan berantem dikit. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Udah di rumah, malu. Ya. Suami kalau berantem sama istri, ya udah, diam aja di rumah udah. Ya, nggak usah pergi-pergi keluar. Kalau pergi keluar dia ke masjid aja. Nunggu waktu sholat, habis itu pulang lagi ke rumah, tidurnya di rumah. Ya, jangan keluar kabur, melak-labing, wah rusak. Pulang ke rumah emak, kata emaknya, kenapa? Berantem, udah di rumah sama istri. Gimana lagi nggak mood? Udah biarin, belakangin tadi. Udah tidur aja udah. Ya. Ya, kalau memang kita salah kita minta maaf. Kalau istri kita salah, udah biarin aja. Tapi istri saya gengsian, udah biarin aja. Ntar besok juga bayaran sendiri. Biasa kalau berumah tangga begitu. Ya, ntar juga bayaran sendiri. Kalau memang kita merasa salah, udah kita nggak usah gengsian. Dalam berumah tangga nggak ada gengsi-gengsian ya, akhwat. Dalam rumah tangga nggak ada gengsi-gengsian. Ya, nggak ada gengsi-gengsian. Siapa yang salah? Kamu yang minta maaf. Nggak ada. Karena memang kita membutuhkan istri, istri membutuhkan kita. Nggak ada itu gengsi-gengsian. Paham ya? Jadi siapa yang salah minta maaf. Gak usah minta maaf deh, udah peluk aja di belakang, udah gak usah ngomong minta maaf, peluk aja di belakang, ini udah ngerti pasangannya. Nah, ya, jangan main gengsi-gengsian, karena ada perceraian karena gengsi-gengsian, padahal keduanya nggak mau bercerai. Gengsi-gengsian itu keliru, nggak perlu gengsi. Gengsi sama siapa? Orang ini juga teman hidup kita kok istri. Nah, si istri juga mau gengsi sama suami, orang dia teman hidup. Nggak perlu gengsi-gengsian. Kalau memang dirasa salah, udah. Minta maaf, atau udah peluk aja di belakang, cium, udah selesai. Begitu. Ya. Ini kayaknya banyak bocah ini. Umurnya berapa, Dek? Iya. 19. Oh iya. Udah bisa nikah? Enggak apa. 19. Usamah bin Zaid dulu menikah umur 16 tahun. Nah, apa? Jadi bekal ini. Ya. Banyak anak-anak yang seusia antum, seusia Anda di luar sana mungkin masih main layangan, nggak ngerti dia kayak gini-gini. Ya, di luar sana masih main layangan gitu. Ya, Anda di sini udah belajar ini kitab nikah, nusyus udah belajar. Ya, ilmu bekal, ya enggak? Ya. Enggak tahu nikahnya kapan, ya udah yang penting ini ilmu bekal. Yang putri-putri juga begitu. Jangan anggap pohon saya masih kontrak, belum boleh nikah. Ya, ini ilmu. Ilmu. Al ilmu qabla al-qawl wal amal. Ilmu sebelum berkata dan beramal. Ya. Bahkan ada orang yang sudah menikah dulu nggak pernah belajar kitab nikah. Ya, sudah. Emangnya waktu nikah dulu sebelumnya udah pernah belajar kitab nikah? Tuh belum. Ya. Nah, ini sekarang belajar. Nggak ada kesempatan, nggak ada namanya kata terlambat. Peluang masih ada. Baik, lanjut lagi. Wa yasqutu bin nusyus khasmuha wa nafaqatuha. Nah, dengan adanya nyusus pembangkangan dari si istri, maka gugurlah nafkah dan pembagian malamnya. Nafkah dan pembagian malamnya. Ingat ya, mana yang nyusus, mana yang bukan nyusus. Kalau istri sekedar marah-marah itu bukan nyusus. Nyusus itu kalau si istri tadi diajak pindah, dia nggak mau. Dia keluar rumah tanpa izin suami. Keluar rumah dalam artian yang tidak wajar. Kalau sekedar ke pasar, ke Alfamart, ke antara jemput anak sekolah itu wajar. Tapi kalau dia pergi ya, sama teman-temannya berderma wisata, nggak bilang sama suami, nah itu nusyus, dosa besar, dosa besar.
Termasuk si istri bekerja. Kalau suami nggak ridho jangan. Ya, si istri bekerja. Kalau suami nggak ridho, nggak boleh. Nggak boleh. Ya, jangan nekat. Nah, kecuali suaminya ridho. Lain lagi. Ya, ingat ya, para akhwat, mengunci suami di luar rumah itu nusyus. Suaminya dikunciin di luar itu nusyus. Ya, itu sering kali terjadi. Nah, itu dosa besar. Gak boleh suami diperlakukan seperti itu. Jadi kalaupun akhwat jadi istri nanti marah sama suaminya, bukain aja pintu suaminya. Jangan dihukum seperti itu. Ya, kalau seperti itu nusyus, nanti suaminya berpikir dia akan cari tempat lain yang mau menerima dia. Ya, barakallahu fikum. Nanti si istri akan menyesal juga, nggak boleh. Udah biarin aja. Kalau memang suaminya melakukan pelanggaran apapun, biarin dia masuk. Ya kecuali suaminya mau mukul dia, mau mencelakai dia, udah ketahuan ya baru boleh dikunciin. Azan jam berapa? Hah? 3 menit lagi. Saya rasa cukup deh ya, kita persiapan. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.